Kita sudah jelaskan ada 3 macam al-huda yang menjadi tanggung jawab Allah menurut ayat ini. Huda yang pertama, petunjuk yang pertama itu yang disebut sebagai fitrah, yaitu petunjuk yang sering kita kenal dengan istilah hati nurani manusia yang masih suci. Dan hati nurani manusia itu tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun. Kita sudah kasih contoh, bahkan manusia sesombong dan secongkak serta sekufur Fir'aun sekalipun, fitrahnya ini masih tetap nggak hilang, masih tetap ada fitrahnya. Kita tahu bahwa fitrahnya itu tetap nggak hilang, itu muncul atau bukan muncul ya, kelihatan saat dia sudah dalam kondisi sakratul maut. Ketika dalam kondisi sakratul maut, tenggelam di lautan merah, sebentar lagi nyawanya akan dicabut, dia kemudian mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman, aku percaya terhadap Tuhan Nabi Musa dan Harun. Ini fitrah. Itu fitrah. Jadi tidak akan hilang sampai kapanpun. Makanya sangat tidak bisa diterima kalau sampai ada orang yang saat ini mengatakan bahwa tidak mengakui adanya Tuhan, itu benar-benar mendustai nuraninya sendiri. Nggak akan bisa. Siapa yang bisa menandingi kufurnya Firaun? Itu nggak ada. Tapi bahkan sekufur Firaun sekalipun, fitrahnya masih tetap ada. Nah ini pertama ya. Jadi fitrah manusia menunjukkan tentang adanya Tuhan, pengakuan mereka terhadap adanya Tuhan, pengakuan mereka atau bisanya mereka membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu disebut fitrah. Dan ini sudah ditunaikan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada setiap anak manusia. Kata Nabi, ma min mauludin illa wa huwa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak manusia kecuali dia terlahir dalam kondisi fitrah. Sudah dikasih fitrah oleh Allah. Lalu al-huda atau petunjuk berikutnya yang menjadi tanggung jawab Allah terhadap kita manusia ini adalah ketika Allah mengutus para rasulnya dengan membawa kitab-kitabnya masing-masing, itu petunjuk. Sehingga tidak ada satupun anak manusia yang tidak tersentuh oleh petunjuk itu, semuanya kena. Nah, bahkan sampai hari ini, apalagi kalau sudah zaman media sosial ini ya, ini kan media sosial sampai pelosok-pelosok udah masuk Pak. Kira-kira pertanyaannya, masih ada nggak orang yang tidak tersentuh oleh dakwah di Indonesia ini? Sudah sangat sedikit Pak. Masih ada mungkin ya, tapi itu sudah sangat sedikit. Tinggal mereka yang mungkin memang benar-benar di pedalaman sekali. Jadi tower BTS itu nggak nyampe ke sana. Ya, tapi sebetulnya rata-rata di daerah sampai seterpencil apapun itu udah nyampe. Dan kalau itu sudah sampai, artinya dakwah pun juga pasti sampai. Itu sudah pasti sampai. Nah, jadi huda atau petunjuk yang kedua adalah diutusnya Rasul dan diturunkannya oleh Allah kitab-kitab melalui Rasul-Rasul itu. Jadi semuanya mengajarkan tentang itu. Nah, hidayah ini disebut hidayatu irsyad. Hidayah itu disebut hidayatu irsyad. Lalu petunjuk yang ketiga, itulah yang kita kenal dengan istilah hidayatu taufik. Nah, untuk yang ketiga ini Allah kasih, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Syarat dan ketentuannya dipenuhi, dikasih. Syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi, yang nggak dikasih. Syarat dan ketentuannya apa? Cari, perjuangkan, sambil minta dalam doa. Kita sudah minta dalam doa kita melalui surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tapi bersungguh-sungguh juga untuk nyari itu. Allah katakan dalam firman-Nya yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, berusaha, berupaya keras
untuk mencari jalan kami, artinya mendapatkan petunjuk, lanahdiyannahum subulana, kami akan kasih petunjuk itu. Hidayah itu pasti akan kami kasih. Sebaliknya bagi orang yang nggak mau berusaha, dia cuma nunggu doang, pasif, udah ntar aja saya sholat, kalau memang itu sudah muncul dari kesadaran pribadi saya. Ntar aja pakai jilbabnya, kalau memang benar-benar udah mulai nyaman, nah itu sampai mati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 158, itu sampai mati nggak akan dikasih petunjuk oleh Allah. Itu dalam surah Al-An'am ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Di ujung ayatnya Allah katakan qul intaziru, kalau mau nunggu ya udah nunggu aja. Tapi kata Allah inna muntazirun, kami juga nunggu. Ya sudah, saling tunggu-tungguan. Itu artinya kalau Anda nunggu dikasih hidayah, nggak bakalan dikasih. Dan di awal ayatnya Allah katakan hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika, yang mereka tunggu itu tidak lain kecuali datangnya malaikat. Malaikat siapa yang dimaksud? Israil, malakul maut. Jadi jangan ditunggu hidayah yang ketiga itu. Karena hidayah yang ketiga itu akan didapatkan kalau dicari, diperjuangkan. Nah, terus pertanyaannya, ini kan kalau kita yang duduk di sini sudah dapat hidayah ini. Hidayatul taufik itu insya Allah sudah ada. Jadi makna yang kita minta melalui surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim itu tinggal minta tambahannya aja. Tinggal minta tambahannya, karena masing-masing orang itu memiliki tingkat hidayah yang berbeda-beda. Ada yang hidayahnya sudah terang sekali, itu amal solehnya pasti lebih kuat, dosanya pasti lebih minim. Tapi ada yang hidayahnya, cahaya hidayahnya itu mungkin masih agak redup-redup, tapi sudah ada. Itu maksiatnya masih jalan, itu mungkin STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan, misalnya gitu ya. Itu tergantung cahaya hidayah yang dimiliki setiap orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang sampai hari ini belum pernah nongol ke masjid, boro-boro menunaikan kewajiban? Itu gimana dengan mereka? Nah, itu adalah kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Kewajiban kita semuanya untuk mengingatkan mereka. Ini kayak yang hadir di sini kan bukan profesinya ceramah kayak saya kan? Iya, kalau profesinya ceramah kayak saya berarti kan di masjid-masjid yang diceramahin siapa? Yang diceramahin ya orang yang udah sholat. Iya kan? Selanjutnya untuk mereka, ya kita-kita ini. Meskipun bukan juga berarti bahwa berarti ustadz yang sudah ceramah di masjid nggak penting lagi mereka untuk mendakwahi orang-orang yang belum sholat. Penting juga. Cuman kan bagi-bagi tugas lah. Begitu kan? Iya, bagi-bagi tugas. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hidayah yang ketiga ya, yaitu hidayatul taufik.